Karena setelah ibadah sholat, setelah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diiringi dengan bakti kita kepada kedua orang tua. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrufu su'a. Hadirin jamaah yang mulia, alhamdulillah kita sudah berada dan masih berada di bulan Rajab, yang merupakan satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam sebuah hadisnya, as-sanatu 12 syahr minha arba'atul hurum, salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabul Dhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Kata baginda Nabi, dalam bilangan tahun ada 12 bulan, yang pada 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyah, ada 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Wa Rajabul Dhar, dan bulan Rajab, yang letaknya antara Jumadil Akhir, Jumadis Tsani, dan bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah kita sekarang ada di bulan Rajab, walaupun di penghujungnya. Karena beruntung, bersyukur kepada setiap kita yang Allah berikan taufik hidayah, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melakukan berbagai amal-amal ketaatan di bulan yang mulia ini. Karena ketika para ulama menerangkan tentang makna al-haram, makna bulan yang mulia, di situ diterangkan innal ma'siyata fiha ashaddu iqaba wa ta'atu fiha aktsaru sawaba. Pada bulan haram, pada bulan yang mulia, kemaksiatan yang dilakukan pada saat itu, yakni pada bulan-bulan haram, sekarang masih bulan Rajab termasuk di dalamnya, maka lebih besar ganjaran dosanya. Wa ta'atu fiha, dan amalan ketaatan yang dilakukan di bulan-bulan haram, yang dilakukan di bulan-bulan yang mulia, aktsar thawab, maka akan lebih banyak, lebih besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur yang sejak awal Rajab sampai dengan sekarang ini Allah kuatkan kita untuk istiqamah di dalam amalan-amalan ketaatan, baik dengan memperbanyak istighfarnya, memperbanyak taubatnya kepada Allah. Betapa kita sebagai manusia mau tidur dosa, bangun tidur dosa. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang mulia, maksum, terpelihara dari salah dan dosa, istighfarnya 100 kali, di riwayat yang lain 70 kali. Sehingga pantaslah kalau kita memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa, kesalahan yang sering dan amat sangat kita lakukan. Sehingga ada di antara para guru kita, para ulama, menyebut bulan Rajab ini sebagai bulannya istighfar, bulan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kita yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian hati kita yang dalam keadaan keras,
akibat dosa yang kita lakukan, baik dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama, sehingga hati kita ini keras. Ibarat tanah yang keras, tanah yang tandus, kemudian ditimpa dengan zikir, kita gemburin itu tanah, sehingga tanah itu lembut, siap ditanam. Hati kita yang keras, maka melembutkan hati itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa ketahuilah, dengan berzikir hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenteram. Hati kita menjadi hati yang tunduk, bersiap untuk menerima dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, bersiap untuk meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tadi imam kita dalam kalimah doanya disebut satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang makna bebasnya adalah, wahai Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan perjumpakan kami dengan bulan Ramadan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair. Keberkahan itu bertambahnya kebaikan kita. Dalam doa ini ada pesan bahwa kita harus berkomitmen untuk apa? Untuk selalu mempertambah kebaikan-kebaikan kita. Baik di bulan Rajab bertemu Sya'ban, kemudian begitu datang bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan kepada kita berjumpa dengannya, maka pada saat itu semakin bertambah dan bertambahlah nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan, insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini kita telah maklum dan kita pahami ada satu peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian pada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima titah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga untuk kita sebagai umatnya. Sebagaimana diterangkan dalam satu hadis, faradallahu ala ummati lailatal Isra'i 50 salatan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada diriku dan umatku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat Isra dan Mi'raj 50 salatan, yaitu 50 waktu salat di dalam satu hari. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfif, yang kemudian aku berulang-ulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang semula 50 waktu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dimohonkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin,
Sehingga yang semula 50 tahun, 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu pada setiap hari. Pada sehari semalam. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah, menjaga, memelihara apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di luar sana ada orang yang dia muslim tapi abai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman, jagalah oleh kalian salat 5 waktu. Wa salatil wusta, terutama salat wusta, salat yang paling utama di antara salat 5 waktu tersebut. Dan berdirilah kalian, tegakkan salat bersama dengan orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan hatinya dan juga dengan apa-apa yang ada dalam tubuhnya. Dia ikhlaskan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Kalau ditengok mungkin kita jauh dari khusyuk sholatnya Pak ya. Allahu Akbar, masih konsen, Fatihah masih konsen. Terus mulai ada urusan-urusan lain yang masuk. Ini itu jauh dari khusyuk, insyaallah. Karena kemudian kita bermohon kepada Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat yang jauh dari sempurna itu, masyaallah. Dan bersyukur kita, menguatkan diri kita untuk selalu melaksanakan salat fardu itu berjamaah. Karena berpotensi besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang sholat, kita yakin dan kita tahu ini sholat adalah ibadah yang tidak dilakukan oleh umat lainnya. Makanya yang menjadi pembeda seseorang itu antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, dengan orang yang kufur, ada pada sholatnya. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kami orang yang beriman dengan orang-orang yang ingkar ada pada sholat. Faman tarakaha kana kafira. Siapa yang meninggalkan maka dia telah kafir. Insyaallah. Kemudian salat adalah merupakan ibadah seutama-utamanya ibadah. Ibadah yang afdal. Di mana ada di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ayyul amali afdal? Apa amalan yang paling afdal? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu fi waqtiha, yakni salat di waktunya. Kemudian apa lagi ya Rasul? Al-jihad fi sabilillah, yakni jihad dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wahai Rasul? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi 3 amalan yang utama, 3 amalan yang afdal, yang kemudian hari ini mari kita renungkan. Sudahkah kemudian kita berkomitmen untuk menjaga amalan-amalan yang utama itu? Salat 5 waktu yang dicintai oleh Nabi adalah di awal, pada awal waktu. Artinya di sini ada perintah dari baginda Nabi untuk kita laki-laki salatnya berjamaah di masjid ketika tidak mendapatkan uzur. Ayo kita tengok ke dalam diri kita, Masya Allah. Salat. Dan tidak kita pungkiri, kadang-kadang kita masih dalam kelalaian di dalam menjaga waktu-waktu sholat. Memang keadaan kita yang disibukkan dengan aktivitas dunia, Masya Allah. Terutama tadi sholat Jumat. Sholat Jumat, kadang kita sedih. Di luar sana masih ada Muslim, tapi ngapain sholat Jumat? Gak datang ke masjid. Dia lebih takut kehilangan dunianya, dia lebih takut kehilangan rezekinya ketimbang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal di surah Al-Jumu'ah itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Bahkan Allah nyatakan, kata Allah, aku sebaik-baiknya pemberi rezeki. Namun apa yang terjadi kadang-kadang, Masya Allah, ya, banyak orang-orang yang mengabaikan hal itu hanya sekedar untuk mengambil bagian keuntungan dunia yang mungkin sangat amat kecil bila dibandingkan dengan karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita berada di dalam ketaatan melaksanakan perintah-perintah Allah, khususnya ibadah sholat. Kami alhamdulillah di masjid ini di Al-Hikmah ada ngaji fikihnya. Itu dikaji tentang bagaimana cara sholat yang sempurna, diterangi tentang syarat-syaratnya, syarat wajibnya, rukunnya, sunnahnya, dan lain sebagainya diterangkan. Yang dengan ilmu itu kita berusaha untuk apa? Untuk kemudian kita melaksanakan sholat dengan sempurna. Dalam satu hadis dari baginda Rasul Muhammad SAW yang saya kutip dari kitab Mukhtarul Hadisin Nabawiyah. Tadi ngobrol-ngobrol saja mah buka apaan? Dia ceritain tentang sholat. Cari aja, insyaallah. Di sini ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza ahsana ar-rajulu sholata
fa'atam ruku'aha wa sujudaha qalatus shalah hafizaqallahu kama hafiztani. Apabila ada seseorang yang memperbagus sholatnya, dia sempurnakan sholatnya, sempurnakan rukuknya, sempurnakan sujudnya, maka sholat itu berkata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku. Insyaallah. Sholat, ketika kita concern dengan sholat, kita berusaha untuk sebagus-bagusnya sholat, kita perhatikan tentang ilmunya, rukunnya, dan lain sebagainya berkenaan dengan ibadah sholat. Kita sempurnakan rukuk kita, sujud kita, maka sejatinya kita telah menjaga sholat, dan sholat itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bermohon untuk agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara kita. Karenanya apabila sholat kita dilakukan dengan sebenar-benarnya, maka sudah pasti kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk kekejian dan kemungkaran. Insyaallah. Ini ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu menjaga, memelihara kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Lalu ada pertanyaan dalam diri kita, itu banyak orang sholat, tapi ini dan itu, maka sudah dipastikan kesalahan bukan ada pada sholatnya, akan tetapi kepada dirinya yang belum mampu menjaga sholat dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian wa idza asa'a as-salata falam yutimma ruku'aha wa sujudaha, dan apabila buruk salatnya, dia tidak sempurna rukuknya, dia tidak sempurna sujudnya, qalatus shalah, maka salat itu akan berkata, dhai'akallahu kama dhai'tani. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Kemudian sholat yang kita sia-siakan, yang kita lakukan tidak sempurna, datang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian laksana kain yang dilipat, lalu dilemparkan ke wajah kita. Ya Allah. Sampai seperti itu baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk concern tentang ibadah sholat 5 waktu. Itu yang wajib. Maka kalau kita mau kuat di sholat yang wajib, maka bingkai dengan sholat-sholat sunnah. Orang yang concern dengan komitmen menjaga sholat sunnah, insya Allah sholat wajibnya akan terpelihara. Jadi jangan sampai ada kalimat yang sering kita dengar, sunnah ini. Nah, ini bahaya. Ente nggak terawih, sunnah ini. Habis sholat isya pulang, ente nggak terawih dulu, sunnah ini.
Betul kalau misalnya secara bahasa sunnah itu kalau kita lakukan dapat pahala, enggak dilakukan enggak dapat dosa. Tapi rugi. Kalau sekiranya makna sunnah itu kemudian kita maknai bahwa ketika kita melakukan kita akan mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkan kita akan rugi. Jadi akan lebih menjaga diri kita pada amalan-amalan sunnah yang kemudian itu akan memelihara kita untuk menjaga pada amalan-amalan yang wajib. Insyaallah. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya melalui pertemuan yang singkat ini kita tengok ke dalam diri kita. Ada kewajiban yang beriringan dengan amal. Ketika kita melaksanakan sholat, maka apa-apa yang mengiringi sholat 5 waktu hukumnya wajib, maka apa-apa yang mengiringinya menjadi wajib, termasuk belajar ilmu tentang sholat. Ketika kita bicara sholat, ada rukun qauli yang diantaranya adalah membaca surah Al-Fatihah. Itu rukun qauli, rukun yang harus diucapkan, nggak boleh di dalam hati, nggak sah. Dan harus baik benar, baik makharijal hurufnya dan konsen pada tasdid atau siddah yang 14. Kita harus kuatkan dari mulai basmalah sampai waladhdallin, ada siddah sebanyak 14 yang tidak boleh kita tinggalkan. Al-Fatihah adalah satu surah di dalam Al-Quran. Salat wajib, membaca Fatihah wajib, maka pada saat bersamaan wajiblah kita untuk mempelajari Al-Quran. Jadi nggak bisa kita laksanakan sholat kemudian kita mengabaikan kewajiban kita untuk belajar Al-Quran. Rukun qauli, takbiratul ihram, Allahu akbar pun seperti itu. Ada rukun-rukunnya. Di mana dalam lafaz Allah yang di situ hurufnya terang, alif lam lam ha, maksudnya jelas hurufnya itu alif lam lam ha. Tapi ada di antara kita kebanyakan menyertakan huruf waw di dalam lafaz jalalah. Allah, padahal tidak ada huruf waw. Termasuk yang mungkin sering kita dengar ketika mengucap salam. Ya, salam yang pertama, ya, tengok ke kanan, itu kan rukun tuh salam, mengucap salam, diucap. Bukan kemudian kita tengok ke kanan tapi diam dalam hati, gak sah. Harus diucap, dan pengucapannya seluruh huruf daripada kalimat salam seminimal-minimalnya assalamu alaikum. Jadi situ ada alif lam, ya. Lam ta'rifnya itu alif lam, itu harus dibaca assalam. Jangan begitu selesai, begitu tahiyat assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada 2 huruf yang hilang. Huruf lam ta'rifnya itu ada alif lam ma'rifatnya yang hilang. Harusnya assalamualaikum. Kalau tajwidnya apa? Tajwidnya alif lam syamsiyah, idgham syamsi.
Jadi alif lamnya masuk ke dalam huruf siang. Kadang-kadang Pak, kita ngucap salam kalah sama tamu yang suka datang ke rumah kita itu pagi-pagi atau siang-siang ke rumah kita. Para pengemis, cakep. Assalamualaikum. Cakep tukang minta-minta. Kita Assalamualaikum. Kadang-kadang namu aja ke rumah. Assalamualaikum. 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 Ada lagi yang ngaco. Assalamualaikum. Ketika itu dilaksanakan pada sholat, maka tidak sah sholatnya. Kalau itu dilakukan pada rukun, pada salam yang pertama. Dan itu sering kita dengar, sering kita jumpai. Ketika mengucap salam, kemudian tidak terang atau tidak jelas lafaz dari alif lam ta'rifnya, alif lam syamsiyah. Assalamualaikum. Jadi huruf alifnya harus jelas, harus terang. Nah, itu sebagian kecil dari ilmu berkenaan dengan sholat. Nanti di sini ada kajian fikihnya, bisa dibahas secara luas, diterangkan oleh guru kita ketika menerangkan tentang ilmu fikih. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang kedua yang paling afdal tadi kata baginda Nabi adalah al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan diri kita, harta kita, tenaga kita, bahkan hati dan rasa kita. Kita dikejutkan dengan satu berita. Kaum muslimin di luar sana ada yang dirampas kehormatannya, diinjak-injak kemuliaan. Hari ini kita tanyakan kepada diri kita, ketika kita ketahui hal ini, ada rasa marah gak dalam hati kita? Atau kemudian kita abai, biasa-biasa aja, nggak merasakan sakit? Kalau kemudian di hati kita, ketika mendengar ada saudara muslim kita diinjak-injak kehormatannya, dirampas hak-haknya, dizalimi hak asasi manusianya, bahkan dihancurkan, diperangi, kemudian kita nggak ada rasa di dalam hati kita, mohon maaf, tanya lagi tentang kebenaran keimanan kita. Karena sesungguhnya kita sesama muslim, sesama orang yang beriman, kalbunyan yasuddu ba'du ba'd. Seperti bangunan yang satu sama lainnya harus saling menguatkan. Hari ini sudahkah? Kalau kita ke sana nggak mungkin, kita mau kirim duit nggak cukup umpama. Sudahkah kita angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita di luar sana yang sedang dizalimi? Sudahkah kita angkat minta tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka orang-orang yang memerangi kaum beriman kemudian dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kejayaan dan kemuliaan Islam? Atau kita menjadi orang yang abai? Paling tidak ada rasa empati dan simpati dalam hati kita atas kejadian tersebut. Masya Allah, sampai saat ini kita nggak mendengar ungkapan-ungkapan dari pemimpin-pemimpin dunia atas apa yang terjadi terhadap saudara-saudara muslim kita yang dizalimi. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita kaum muslimin. Dan inilah sunnatullah, perjalanan dari
kaum muslimin, kaum beriman di akhir zaman. Mereka banyak tapi lemah. Lemah dalam arti ini lemah persatuannya, sehingga laksana buih di lautan. Masya Allah. Sahabat ketika mendengar kabar dari baginda Nabi tentang hal ini bertanya, apakah umat Islam orang yang beriman sedikit? Kata baginda Nabi, bal antum katsir. Bahkan kalian itu banyak, kalian itu mayoritas, tapi tidak kuat persatuan. Masya Allah. Irfan, itu kan banyak negara-negara besar muslim yang tergabung di. Kenapa nggak bisa? Karena mereka bertuju, tidak bersatu. Mereka bertuju sehingga musuh-musuh Islam yang ingin memerangi Islam nggak takut, karena mereka bertuju, tidak bersatu. Insyaallah. Baik, terakhir birrul walidain, yakni baktinya kita kepada kedua orang tua kita menjadi amalan yang afdal, sebaik-baiknya amalan yang harus kita perhatikan. Apabila hari ini kemudian kita menemukan orang tua kita masih bersama dengan kita, maka perlakukan dengan sebaik-baiknya. Karena setelah ibadah sholat, setelah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diiringi dengan bakti kita kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Hendaknya kalian sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mensekutukannya, dan berbuat baiklah dengan orang tua. Irfan, orang tua kita telah wafat, orang tua saya sudah meninggal, maka tetaplah kalian berbakti dengan memberikan hadiah sebaik-baiknya hadiah, yakni niatkan setiap amal soleh kita hadiahkan untuk mereka. Doa dan istighfar jangan pernah lepas dari lisan kita. Hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang yang masih hidup seperti kita terhadap orang-orang yang telah wafat, apalagi orang tua kita, guru-guru kita, adalah doa dan istighfar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tidak dapat memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.